Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dimanapun berada, terutama buat kalian para penonton dan penikmat kajian diskusi di channel YouTube Sekte Cendekia. Hari ini rasanya kita perlu untuk mengkaji dan membahas sebuah hal yang sangat urgen untuk kita bahas, yaitu tentang anak muda. Jadi berbicara anak muda berarti berbicara tentang sebuah generasi tentang peradaban. Berbicara anak muda berarti berbicara tentang kader-kader militansi dalam mengisi pos-pos peradaban. Apa yang akan terjadi di masa depan itu tergantung pada anak muda hari ini gitu. Ya seperti kita ini gitu. Jadi makanya kita perlu untuk sedikit membahas dan mengkaji tentang sosok penting dalam sejarah manusia, yaitu anak muda. Kalau kita berbicara, saya berikan sedikit naratif dulu gitu tentang sejarah peradaban masa lalu, di mana anak muda ini sangat berperan penting dalam setiap mengisi pos-pos peradaban. Oke, kita contohkan misalnya dulu ada seorang anak muda yang diriwayatkan oleh Rasulullah Muhammad ibn Abdullah misalnya. Dalam hadisnya, dia adalah seorang orang pemimpin dan pasukannya adalah seorang pasukan. Anak muda itu dicatat dalam oretan tinta sejarah emas yang dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya tentunya pada tahu gitu ya. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau kita melihat sosok beliau itu di umur, ada yang dalam sejarah itu mengatakan umur 21 tahun sudah mampu mendobrak kekuatan imperium dunia. Ini luar biasa ini. Umur 21 tahun, anak muda yang kita kenal dalam catatan sejarah bernama Sultan Muhammad Al-Fatih itu mampu mendobrak kekuatan imperium dunia yang kita kenal Konstantinopel gitu. Jadi kalau hari ini misalnya Konstantinopel itu, kalau saya gambarkan suasana hari ini, itu sama seperti dengan kekuatan blok barat gitu misalnya, Amerika gitu. Umur 21 tahun mampu menumbangkan Amerika misalnya. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi dalam setiap pos-pos peradaban pastinya diisi oleh anak muda. Makanya dalam beberapa pembangunan sebuah peradaban besar itu, lalu dilanjutkan sebuah imperium besar itu, pastinya anak muda yang berperan aktif. Itu kita contohkan secara internasional gitu, bagaimana kekuatan Sultan Muhammad Al-Fatih dengan pasukannya, para pemuda itu menumbangkan Konstantinopel. Ini kan sekedar naratif sejarah gitu. Lalu kemudian saya contohkan misalnya dulu kita sangat mengagung-agungkan sebuah imperium besar, kerajaan besar yang pernah berdiri dengan menancapkan sebuah kekuatannya yang kita kenal sebagai Majapahit. Siapa yang mendirikan? Anak muda loh gitu. Beliau bernama Raden Wijaya gitu. Atau kita kenal sebagai Sanggrama Wijaya. Meskipun kemudian melakukan sebuah konsolidasi dengan Arya Wiraraja, orang tua, tetapi sebuah naratif gerakannya dalam konsolidasi membangun kerajaan Majapahit yang kita kenal meluas gitu di daerah Nusantara, bahkan Asia gitu, ya dibangun oleh anak muda gitu. Bagaimana kekuatan-kekuatan itu disatukan menjadi satu, lalu kemudian membentuk sebuah imperium besar yang kita kenal hari ini dalam oretan sejarah Nusantara, Majapahit. Saya majukan lagi ke depan misalnya. Pada masa Belanda sudah menjajah Indonesia itu. Ini tanah Jawa pada kekuasaan Sultan pada Mataram Islam gitu, kerajaan Mataram Islam. Ada anak muda yang melakukan sebuah, kalau kata bahasa orang Belanda itu pemberontakan. Kalau bahasa orang Belanda pemberontakan, tetapi kalau dalam bahasa kita itu beliau pahlawan gitu. Dia dikenal sebagai anak muda yang cerdik, jenius, penuh dengan spirit perjuangan, sehingga mampu merebut tahta kekuasaan Mataram Islam yang pada saat itu sangat dekat dengan kolonialisme Belanda. Hari ini beliau adalah salah satu panutan kita bersama gitu, sebagai orang-orang Madura hari ini gitu. Beliau dikenal sebagai Sultan Tronojoyo. Ini luar biasa. Lalu kemudian di era bagaimana
kemerdekaan bangsa Indonesia ini, lagi-lagi anak muda yang berperan aktif. Jadi 1928 itu yang menjadi lokomotif terhadap gerakan Sumpah Pemuda itu dibangun, itu ternyata anak muda loh, kumpulan para pelajar, kumpulan para mahasiswa yang umurnya masih muda. Jadi setiap naratif yang saya kemukakan dalam setiap peradaban zaman itu ternyata anak muda itu. Makanya hari ini gitu, kita perlu untuk mengkaji sejarah masa lalu, lalu kemudian kita kembangkan bersama bagaimana peran aktif anak muda di masa depan. Bagaimana peran aktif anak muda di masa depan, di masa mendatang. Kalau hari ini kita melihat pemimpin kita mungkin agak kurang begitu bagus dalam kepemimpinannya. Beliau yang ada di pemerintahan itu saat ini, beliau pernah muda. Jadi kekuatan kepemimpinan dan maju tidaknya bangsa ini di masa depan gitu. Kalau bahasanya hari ini tuh Indonesia Emas 2045 gitu. Itu kita yang mengisi gitu, anak muda gitu. Jadi kalau anak mudanya ini kurang produktif gitu, kurang bagus, pola pikirannya tidak berkembang gitu. Jadi yang terjadi adalah sebuah kesenjangan. Yang terjadi adalah tidak ada harapan dalam sebuah kemajuan negara. Ya ini perlu yang saya katakan kepada teman-teman sekalian, bahwa dalam kajian ini perlu kiranya bagaimana kemudian kita memikirkan sebagai anak muda yang menjadi mengisi pos-pos peradaban di masa depan, perlu untuk melakukan sebuah kajian kritis dalam hal ini. Bagaimana kita melihat fenomena anak muda yang terjadi hari ini gitu. Ya kurang-kurang, bukan saya tidak mengatakan tidak bagus ya, tetapi kurang sedikit produktif gitu. Nah ini menjadi kajian bersama. Karena sangat miris gitu hari ini yang terjadi dalam bangsa ini. Ini kemarin-kemarinnya banyak aksi besar-besaran anak muda itu terhadap para petinggi, para pemerintah kita gitu. Dengan beberapa kebijakan yang tidak merakyat misalnya. Ya hal ini tentunya merupakan sebuah respon anak muda yang kita cukup apresiasi, tetapi dalam hal ini kita juga harus memberikan naratif pada diri kita sendiri secara bijaksana, bahwa suatu saat kita juga akan duduk di sana, suatu saat kita yang akan memimpin di sana, suatu saat kita yang akan mengisi pos-pos peradaban di masa depan. Jadi itu sedikit naratif. Mungkin ada teman-teman yang memberikan tambahan atau berbicara, atau ya kita diskusikan terkait dengan anak muda gitu. Ada ya? Kan ini masuk apakah anak muda itu bermanfaat bagi semua masyarakat? Ya. Menurut sampean? Apakah anak muda itu bermanfaat bagi masyarakat? Jadi pertanyaan ini sangat mengandung sebuah filosofi berpikir gitu, dalam kajiannya gitu. Apakah anak muda bermanfaat? Jadi yang diharapkan itu adalah kemanfaatannya gitu. Nah, kita lihat hari ini gitu anak mudanya gitu. Anak muda yang seperti apa gitu kira-kira bermanfaat. Kalau kita melihat anak muda yang hanya keluyuran, mabuk-mabukan, pacaran sana sini, ya kita lihat saja kemanfaatannya seperti apa. Berbeda dengan anak-anak muda yang aktif dalam kegiatan sosial misalnya, aktif dalam dunia pendidikan misalnya, aktif dalam segala hal kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat, ya tentunya seperti itu. Jadi kalau berbicara tentang pertanyaan tentang apakah anak muda itu bermanfaat, maka yang harus kita pelajari adalah bagaimana caranya membuat anak muda hari ini menjadi produktif. Bukan pertanyaannya apakah anak muda bermanfaat, yang sebenarnya adalah yang penting bagi kita adalah bagaimana membuat anak muda hari ini menjadi seorang anak muda yang produktif. Itu yang harus kita perhatikan bersama. Jadi kembali kepada yang tadi, kemanfaatan itu akan timbul dari kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan anak muda. Ya kalau anak mudanya kembali seperti yang tadi, mabuk-mabukan, keluyuran, dan lain sebagainya, misalnya yang tidak penting, sesuatu yang negatif misalnya, ya kita lihat apakah masyarakat menerima dan ada manfaat terhadap masyarakat. Atau anak muda yang aktif dalam sosial, atau anak muda yang banyak aktif dalam dunia pendidikan dan kemasyarakatan misalnya, ya kita lihat saja, bandingkan gitu. Kita bisa membandingkan, kita ajukan dalam hal ini mana yang lebih bermanfaat. Kalau misalnya yang lebih bermanfaat adalah hal-hal positif, maka kita harus berperan dalam hal-hal yang positif. Jadi itu yang perlu kita bahas hari ini gitu, tentang sosok anak muda. Kalau ingin melihat keadaan di masa depan terhadap negara kita misalnya, maka kita lihat anak mudanya hari ini. Kita lihat anak mudanya, bagaimana kemajuan negara kita, apakah tetap seperti ini atau mengalami sebuah kemajuan yang lebih pesat.
Itu tergantung anak muda hari ini. Makanya kita membentuk sebuah komunitas diskusi seperti ini gitu, dalam kemasan sebuah kajian setiap minggunya, setiap bulannya dan sebagainya. Misalnya di warung-warung kopi kita isi kajian-kajian diskusi tentang pemikiran-pemikiran, tentang politik, tentang gerakan-gerakan dan lain sebagainya misalnya. Ini salah satu langkah untuk melakukan sebuah transfer pengetahuan dan pendidikan, bagaimana kemudian anak muda itu agar paham posisinya bahwa dia bukan hanya sebagai manusia yang hidup di masa kini, tetapi dia adalah sel-sel peradaban yang dibutuhkan dalam kemajuan negara. Ya, mungkin banyak orang yang cemooh atau seakan-akan kurang setuju, untuk apa sih cuman kajian-kajian di warung kopi gitu, 3 orang, 5 orang, 4 orang atau sedikit orang seperti ini. Tetapi mereka tidak tahu dengan teori butterfly effect misalnya. Saya sering katakan tentang apa sih teori butterfly effect. Butterfly effect itu, kalau saya contohkan itu, jangan kira kepakan kupu-kupu di hutan Amazon itu tidak mengakibatkan badai di Samudra Pasifik misalnya. Jangan kira daun yang jatuh hari ini tidak mengakibatkan tornado di belahan dunia sana. Artinya jangan kira diskusi-diskusi kecil yang kita lakukan hari ini misalnya, itu tidak akan menyebabkan sebuah perubahan bagi peradaban masa depan. Jadi, setiap peradaban yang terjadi itu pasti dilakukan dengan gerakan-gerakan kecil. Kita tahu bagaimana kemerdekaan bangsa kita itu, bagaimana visioner yang dikemukakan oleh para pendiri bangsa kita, itu kebanyakan dilakukan diskusinya, itu bukan di ruang berhasil, bos. Bukan di tempat-tempat yang istimewa, tetapi banyak dilakukan diskusi-diskusi itu dengan membangun sebuah basis gerakan itu di warung-warung kopi. Sehingga kita bisa menikmati sebuah kemerdekaan, merebut kemerdekaan itu. Ya, mari kita terapkan sebuah kebijaksanaan kepada teman-teman kita yang belum paham, belum sadar tentang pentingnya kajian-kajian kritis tentang hal yang diskursus ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Misalnya kita ajak mereka untuk bagaimana kita bisa memahami bahwa kita ini adalah sel-sel peradaban di masa depan. Paham ya? Jadi anak muda itu bukan hanya mereka yang hidup saat ini, tetapi kita adalah sel-sel pada perubahan peradaban di masa depan. Jadi itu saja gitu kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin duduk bareng bersama kami. Saya tunggu di sudut-sudut warung kopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.